Terkait dengan Roy Suryo dengan tegas menolak mediasi soal ijazah Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo menegaskan menolak mediasi yang ditawarkan oleh kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia menilai mediasi hanya akan menutup perkara tanpa menjawab pokok persoalan yang terkait dengan keaslian ijazah Jokowi. Meskipun muncul isu uang berkoper-koper untuk memuluskan perdamaian, Roy Suryo membantah keras rumor itu dan menantang siapapun untuk menyebarkannya untuk membuktikannya. Roy bersama tim RRT memilih melanjutkan proses hukum lantaran menilai ada beban moral yang harus dijaga di hadapan publik. Mereka khawatir jalur damai justru membuat kasus ini terhenti dan meninggalkan pertanyaan besar bagi masyarakat. Pakar hukum pidana menilai keputusan menolak mediasi dapat mempengaruhi citra Roy Suryo yang berisiko dipandang sebagai pihak antagonis jika perdamaian sebenarnya memungkinkan. Sebaliknya, tawaran damai dari kubu Jokowi dinilai dapat membangun citra sebagai pihak yang berbesar hati. Roy dan kuasa hukumnya memahami resiko tersebut, namun tetap bersikukuh bahwa tujuan utama mereka adalah mengungkapkan kebenaran material perkara. Mereka juga menegaskan mediasi penal tidak akan membuka fakta hukum yang dibutuhkan oleh publik masyarakat sekitar. Roy mengatakan tidak memiliki kepentingan lain selain mencari kebenaran dan siap menanggung konsekuensi hukum atas sikapnya. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya terkait dengan Roy Suryo bantah isu suap mediasi polemik ijazah Jokowi. Pakar telematika Roy Suryo membantah keras rumor yang menyebutkan bahwa dirinya dan tim RRT disiapkan uang berkoper-koper untuk memuluskan mediasi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kasus dugaan pencemaran nama baik soal ijazah palsu. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang menyebarkannya. Hal ini disampaikan Roy Suryo dalam YouTube Forum Keadilan pada Sabtu 29 November. Roy menyatakan penolakannya terhadap mediasi bukan lantaran uang, melainkan lantaran ingin fokus pada persoalan utama yakni keaslian ijazah Jokowi. Adapun isu suap itu sebelumnya beredar luas di media sosial dan menyeret nama Roy Suryo bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa. Ketiganya kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Roy menilai rumor uang berkoper-koper tersebut sebagai upaya merusak kredibilitasnya dalam mengkritisi keaslian dokumen Jokowi. Ia menegaskan bahwa apapun yang mereka lakukan murni berdasarkan keyakinan dan tidak terkait kepentingan apapun. Roy juga menyebut bahwa proses mediasi tidak akan dilakukan apabila syaratnya adalah meminta maaf kepada Jokowi. Ia menilai persoalannya bukan pada permintaan maaf, namun pada penegasan apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Roy mengklaim tidak terganggu oleh rumor tersebut dan menegaskan kembali bahwa dirinya kepada tim tetap pada pendirian untuk tidak melakukan mediasi. Baik Tribuners, kita masuk ke informasi selanjutnya. Pakar telematika Roy Suryo menegaskan telah menutup pintu maaf untuk kubu Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ia bersama dua rekannya Rismon Sianipar dan Dr. Tifa kembali menolak mediasi meskipun status mereka kini telah menjadi tersangka pencemaran nama baik. Roy menilai mediasi tidak relevan lantaran persoalan utama bukan soal permintaan maaf, melainkan keaslian ijazah Jokowi yang terus dipertanyakan. Ia bahkan menyebut bahwa jika ijazah perguruan tinggi diragukan, bukan tidak mungkin publik untuk mempertanyakan ijazah jenjang sebelumnya. Sementara itu, pengacara Roy Suryo Ahmad Kozinudin menegaskan bahwa mediasi membutuhkan itikat baik kedua belah pihak. Ia menilai itikat baik itu tidak terlihat dari kubu Jokowi lantaran ijazah yang dipersoalkan belum pernah ditunjukkan. Kozinudin mengklaim ada 4 perkara perdata sebelumnya yang
memberikan peluang Jokowi untuk menunjukkan ijazah namun tidak dimanfaatkan. Menurutnya, jika ijazah itu diperlihatkan dan terbukti asli, masalah akan cepat selesai dan laporan dapat dicabut. Ia juga menyindir bahwa Hakim MK Arsul Sani memilih sikap terbuka dengan langsung menunjukkan ijazah saat dipertanyakan, berbeda dengan Jokowi. Dengan alasan-alasan tersebut, kubu Rosuryo menyatakan mediasi sulit dilakukan dan memilih terus melanjutkan proses hukum. Selanjutnya kami ingin tegaskan di kasus ini ya, peran yang membuat klien kami tidak ditahan adalah dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang mengaku-ngaku merasa punya peran sehingga klien kami tidak ditahan, apalagi mengaku-ngaku punya kapasitas untuk menyelesaikan persoalan ini dengan perdamaian-perdamaian. Ingat, justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai, dan hari ini kalau kami mengambil perdamaian itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, dan itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Roy dan Pak Rizbon yang selama ini sudah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11.000 triliun ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat sudah ikut meyakini keyakinan dari Pak Roy dan Pak Rizbon. Karena itu mohon doa dukungannya, kami akan tetap istiqomah konsisten untuk berjuang untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia dari dugaan pernah dipimpin oleh seorang presiden berijazah palsu. Selanjutnya, hari ini panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan solid menetapkan klien kami sebagai tersangka. Bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Walaupun ada 700 bukti, ada 130 saksi dan 22 ahli, itu semuanya versi penyidik. Kalau tidak ada relevansinya maka tidak bernilai. Saya ambil analogi untuk membuktikan seorang itu adalah perempuan, salah satunya dia head. Jadi kalau polisi menghadirkan 1.000 Luna Maya, bukan Lucinta Luna ya, ada 100.000 Lucinta Luna, tetap tidak akan bisa membuktikan bahwa Lucinta Luna itu perempuan begitu ya, dia tetap laki-laki. Dan hari ini bukan 700 bukti yang kita tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence, yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. Padahal awalnya sudah disebutkan secara inisial, tetapi saat pemanggilan yang menjelaskan 3 mekanisme baik dilakukan secara langsung, dikirim lewat WhatsApp dan lewat pos, itu secara tegas menyebut nama-nama. Kalau nama-nama itu muncul dari media, wajar. Tetapi kalau itu dari aparat penegak hukum, itu sama saja Polda Metro Jaya telah melakukan apa yang disebut pelanggaran asas hukum, presumption of innocence. Yang selanjutnya, hari ini klien kami ada panggilan sebagai tersangka. Padahal ada satu terlapor yang naik juga menjadi tersangka belum diperiksa. Artinya ada target-target yang sifatnya prematur terhadap klien kami, dan ini kami kuat dugaannya ini bukanlah proses hukum murni, tapi ada proses yang melibatkan tangan-tangan kekuasaan, diawali dengan tuntutan-tuntutan pendukung Jokowi untuk segera menetapkan tersangka, dan hari ini mereka melakukan tuntutan-tuntutan untuk menetapkan tersangka menjadi tahanan. Saya tegaskan, hari ini yang harusnya segera ditahan adalah Firly Bahuri yang sudah 2 tahun lebih sudah tersangka, tetapi Polda Metro Jaya tidak melakukan tindakan apapun. Karena itu hari ini kami yakin klien kami pun tidak akan dilakukan penahanan sebagaimana Polda tidak melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Selanjutnya yang harus ditahan karena berkekuatan hukum tetap adalah Sylvester Matutina karena dia sudah inkrah. Dan Sylvester Matutina saat penyidikan di tingkat kepolisian tidak pernah ditahan. Karena sebelum menjadi terpidana, dia dulu pernah menjadi terdakwa dan sebelumnya juga pernah menjadi tersangka. Dan dalam proses tersangka itu yang pasalnya juga sama, penghinaan dan fitnah 310311 KHP, saudara Sylvester Matutina tidak pernah ditahan dalam prosesnya. Karena itu hari ini sebagai bukti bahwa negara kita negara hukum, Polda sedang menjalankan penegakan hukum, tidak ada proses penahanan terhadap klien kami. Selanjutnya dari koordinator litigasi Bang Petrus Celestinos kami persilakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.